Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind and Brain Indonesia. Oke, pada topik pembahasan kali ini saya mau membahas mengenai hope, HOPE, harapan. Harapan itu sebenarnya nggak cuma dalam konteks terapi, psikoterapi, tapi juga secara umum dalam konsep kehidupan itu kita perlukan lah, kita perlu bahas, kita perlu kaji, kita perlu dalami juga. Karena dengan adanya harapan kita jadi bergerak. Dengan adanya harapan kita jadi termotivasi. Ketika kita hilang harapan, kita jadi nggak tergerak. Ketika kita hilang harapan, ketika kita hilang harapan, kita mungkin akan mundur. Harapan, misalnya, itu saya dari Jakarta, Jakarta Selatan nih. Eh, saya, misalnya dari SMP mau ke SMA gitu ya. Saya pengen masuk SMA, jangan dari SMA mau ke kampus deh. Saya mau masuk UI. Mau masuk UI, Fakultas Psikologi. Passing grade-nya tinggi misalnya. Padahal nilai saya jelek. Tanya lu nggak mau masuk UI, lu psikologi kan lu suka lu. Ya ngapain, gue pasti gagal. Nggak ada harapan gitu. Akhirnya kita tergerak nggak? Enggak. Ya itu konsep sederhana lah. Lu nggak nembak dia lo. Katanya lu demen sama dia. Nggak, paling gue ditolak. Dia demennya sama yang eh, putih, tinggi, ganteng gitu. Yang kayak Korea gitu. Misalnya. Nggak ada harapan, kita jadi nggak gerak gitu. Ketika kita ada harapan, bisa kali ya gue diterima ya. Bisa kali ya, kita jadi tergerak gitu. Nah, jadi artinya ini sebenarnya bukan konsep terapi psikologis aja, ini konsep umum kehidupan kita. Nah, jadi ketika kita bicarakan mengenai harapan, ini kita mulai nih dalam proses terapi itu di awal-awal, malah kalau di CBT ya, cognitive behavior therapy itu di awal-awal. Kita perlu mendefinisikan harapan dia tuh apa, goals, melalui goals ya. Goals itu apa sih yang mau kamu raih dalam proses terapi ini? Ada beberapa, karena kita perlu atur tuh, karena ada beberapa yang terlalu tinggi, highly expectation, atau justru terlalu samar, terlalu ambigu, sehingga susah indikatornya, perubahannya susah kita ukur. Gitu. Ini bisa kita definisikan di awal, atau mungkin pada klien-klien tertentu, itu ongoing sambil berjalan, bergantung sama situasinya. Tapi kalau dari textbook, itu perlu di awal biasanya. Misalnya ada beberapa klien datang, saya nggak mau cemas lagi, saya mau hilang cemas saya terus. Gitu. Itu sebenarnya pertama masih ambigu dan kedua terlalu tinggi. Kenapa? Karena cemas itu ya kita perlu cemas. Apalagi kalau sekarang lagi pandemi nih, ini mungkin akan didengar mungkin 5 tahun lagi. Ini saya lagi recording lagi pandemi COVID, corona, corona. Nah, kita butuh cemas karena dengan cemas kita jadi cuci tangan, kita jadi physical distancing, kita jadi pakai masker. Ketika cemasnya tepat jumlahnya. Gitu. Jadi jangan targetnya kita mau ngilangin cemas selamanya, enggak. Artinya kita perlu ngontrol cemas itu kan gitu. Nah, dari situ kita definisikan lagi apa target perubahan secara perilaku apa, secara emosional apa, secara interpersonal apa. Interpersonal itu secara sosial gitu, secara hubungan kita sama orang. Secara apa yang mau kita ubah ketika terapi ini selesai gitu misalnya. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya gitu. Contoh lagi misalnya ada orang datang karena dia punya gangguan depresi. Saya mau depresi saya hilang misalnya. Saya mau depresi saya berkurang. Itu masih ambigu, masih samar. Kita bisa definisikan lagi. Misalnya jadi pengen secara diskusi ya, secara kalau dalam teori CBT itu secara kolaboratif empiricism. Opo meneh itu nanti saya jelasin deh kapan-kapan ya. Saya saya lebih produktif ketika bekerja. Ini yang gangguan depresi tadi ya. Saya mau kembali lagi ke bisa beraktivitas seperti biasa. Saya mau bisa lebih sering ketemu teman-teman saya. Saya mau lebih banyak waktu keluar dari kamar. Itu sebenarnya lebih lebih definitif, lebih jelas, lebih apa istilahnya ya, lebih visible gitu ya, lebih realistis juga
Dan intinya sebenarnya dengan begitu kita bisa lebih ukur buat kita sebagai terapis, buat klien juga, buat pasien juga, sudah ada perubahan sejauh mana gitu. Itu lebih mudah kita ukur ya. Jadi kalau ada yang kurang, oke, ada yang perlu kita tambahkan, ada yang perlu kita kurangi, ada yang perlu kita adjust lagi, kita sesuaikan lagi programnya. Gitu. Jadi ingat bahwa harapan itu perlu kita atur di dalam proses terapi dan proses kehidupan juga sama. Ketika kasus nih ya dari salah satu institusi, dari satu institusi rehabilitasi, ada anak yang ingin pulang setelah selesai program mau selesai gitu, tapi orang tuanya terlihat nggak mau terima gitu, menunda-nunda kepulangan anaknya ini. Jadi ceritanya nih, konselor minta bantuan, konsultasi. Terus akhirnya saya bantu approach ke orang tuanya. Tujuan saya adalah supaya orang tua ini punya hope, karena orang tuanya nggak mau terima anaknya karena dia merasa anaknya udah nggak bisa diubah. Anaknya ini udah, ya mas udah nggak bisa, mas udah begini, dia selalu begitu. Udah, saya bukan setahun 2 tahun mas, sudah belasan tahun dia begitu gitu. Ini dia dirubah nggak akan berubah. Gitu. Nah tujuan saya di situ adalah menimbulkan harapan bahwa perubahan itu bisa. Gitu. Karena kebanyakan gitu orang tua tuh punya ekspektasinya tinggi banget. Sedangkan kemampuan si anaknya itu nggak segitu. Sehingga si anak itu frustrasi ngejar ekspektasi orang tuanya sebel, stres, kesel, kecewa, sedih karena nggak tercapai ekspektasi yang dia pengen gitu. Anaknya udah 29 tahun, harusnya sudah bekerja, sudah menikah, sudah punya keturunan. Pas sampai rumah, itu yang diungkit itu tetangga udah nikah tuh. Kamu kapan? Gitu. Masa gitu doang sih mas? Anaknya jadi stres, jadi tertekan. Iya, jangan salah. Omongan seperti itu apalagi keluar dari orang yang signifikan secara emosional, itu luar biasa efeknya. Gitu. Mungkin kalau diomongin sama temennya mungkin jadi lucu, tapi ketika orang tua yang ngomong mungkin bisa jadi berat, atau pasangan kita yang ngomong dengan kata yang sama, itu bisa jadi berat bobotnya karena signifikan mereka secara emosional buat kita. Gitu. Jadi orang tua, kamu tuh harusnya, karena orang tua punya ekspektasi tinggi ya, akhirnya diterjemahkan atau keluarnya dalam kalimat, dalam interaksi itu ya kadang-kadang menyakiti gitu. Kamu tuh masih tidur-tiduran aja sih, kamu nggak mau kerja tuh sana. Gitu. Ekspektasi orang tua ya umur segitu udah kerja. Gitu. Dia lupa bahwa anaknya ini perjalanan hidupnya berbeda dari yang lain. Karena memang ya begitulah pikiran manusia. Kita cenderung fokus sama yang kurang. Kita cenderung membandingkan sama yang lain. Dan yang apa? Padahal kita nggak apple to apple bandinginnya. Kita mengambil kategori-kategori yang apa namanya umum, misalnya ya umur 29 harusnya begini gitu. Apalagi dengan masa globalisasi, masa sosial media di mana-mana, kita melihat orang teman-teman kita yang umur 30, 29 tuh udah sukses, udah jadi manajer. Anaknya sahabat kita, udah jadi ini nih, udah jadi asisten manajer, udah jadi manajer, udah sukses, udah pakai seragam nih, jadi kapten, jadi mayor atau apa gitu, saya nggak tahu sih. Wah, anak kita masih begini. Stres lah orang tuanya. Karena stres, dia emosional, nada bicaranya sama anaknya udah mulai gak enak. Gitu. Akhirnya anaknya juga mentransfer, menerima energi dari orang tuanya atau ucapan dari orang tuanya itu dengan stres juga, frustrasi juga, sehingga ya akhirnya relapse lagi. Gitu. Sama juga hal dengan pasangan juga sama, bisa jadi pasangan punya harapan tinggi nih sama pasangannya. Udah harusnya dia tuh begini, harusnya tuh begitu, tapi dia lupa pasangannya ini berbeda perjalanan hidupnya sama orang-orang lain. Karena sering banyak nonton Korea misalnya, oh, di Korea kok romantis tapi suami gue kok cuek nih. Wah, akhirnya lihat di postingan sosmed pasangan temennya ngasih bunga, suaminya gitu ya, atau cowoknya ngasih bunga, kata-kata romantis di Instagram gitu, atau di Facebook, atau di apa gitu ya. Kok suami gue cuek nih? Bisa jadi
Padahal temennya itu bisa jadi ya ngomong-ngomong romantis atau kasih bunga karena sebelumnya berantem parah. Tapi kan nggak dilihat itu, yang dilihat adalah apa yang ditampilkan di sosmed kan. Akhirnya eh, kita punya ekspektasi bahwa suami kita tuh harusnya begini gitu. Tapi nggak ketemu tuh. Terus akhirnya kita berusaha mengubah itu. Harapan kita terlalu tinggi sehingga nggak ketemu. Pasangan kita frustrasi, kesel karena apa sih mau ekspektasi tinggi banget gitu. Belum lagi selain ekspektasi, belum lagi cara delivernya yang emosional makin membuat runyam. Itu eh, empat kata, empat huruf hope, harapan kalau bahasa Indonesia-nya itu nggak sesimpel itu sebenarnya. Itu sebuah konsep yang dalam, deep gitu ya, yang very very philosophical, sangat-sangat filosofis dan eh, jadi sumber stres juga. Gitu, maintain ekspektasi kita buat diri kita sendiri maupun buat orang lain sehingga perubahan itu lebih nikmat kita rasakan, perubahan itu lebih mudah kita jalani, lebih enjoy, terus kita juga lebih punya apa toleransi sama orang-orang di sekitar kita gitu. Oke, mungkin sekian dulu supaya nggak terlalu panjang ya. Karena kalau kepanjangan kayak nggak ada yang dengerin gitu. Oke, sekian dulu. Kalau ada topik masukan gitu ya atau saran buat kita, buat saya pribadi juga boleh di @mainandband.id di Instagram, di Facebook, atau di website di www.mainandband.id atau di dengerin juga di podcast di Spotify, di Google Podcast, di Anchor, di Main and Band Indonesia atau di YouTube di Main and Band Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa share sebaik-banyaknya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.